Shalom semua saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat kita beribadah di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, bahkan tubuh, jiwa dan roh kita serahkan pada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam setiap musim di dalam kehidupan kami akan tetap bersyukur dan berserah kepadamu. Di dalam kondisi apapun saat ini Tuhan, saat kami diberkati ataupun saat kami menghadapi masalah, pada saat kami kuat ataupun pada saat kami lemah Tuhan, tapi sampai detik ini Tuhan, kami akan tetap menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik untuk kami semua. Tuhan Yesus tetap baik untuk kami selalu Tuhan, dan sekali Yesus selamanya harapan kami tidak akan hilang, tidak pernah hilang. Sekali Yesus, kami akan tetap Yesus, mengiring Engkau sampai selama-lamanya, sampai nafas kehidupan kami yang terakhir. Haleluya. Mari mulai menyembah Tuhan. Mari semua menyembah Tuhan. Haleluya.
dalam kondisi apapun saat ini yang kami alami. Mungkin saat ini sebelah kami, kiri kanan kami, depan dan belakang kami tidak mengerti apa yang saat ini menjadi beban kami, kehidupan kami dan masalah kami. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa saat ini Tuhan, kami percaya bahwa sampai saat ini Engkau tetap baik untuk kami semua. Itulah sebabnya kami mau tetap mengangkat suara kami, meninggikan Engkau, haleluya, mengagungkan Engkau, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memuji Engkau senantiasa, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tetap berdiri saudara, haleluya. Angkatlah suaramu. Tangan. Semesta alam dan yang bernafas menyembah, surga bumi sembah, kudus kudus Kau Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tahta-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Semesta alam dan yang bernafas menyembah, surga bumi sembah, kudus kudus Kau Tuhan. Haleluya. Alir kuasa dari tempat tinggi, dari tahta-Mu yang kudus. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar bersama-sama. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar, Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. 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 Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar, agung nama-Mu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. 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 Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Angkatlah suaramu sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang
Haleluya. Mari saudara, kita berdiri di hadapan Tuhan, katakan Adonai. Adonai Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Katakan bersama-sama, panggil dia Allahmu. Adonai, 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 oh Adonai. Ku sembah Kau, Adonai, kekuatan di tangan-Mu. Yeshadai, oh Elohim, tiada yang seperti-Mu. Hanya Kaulah Tuhanku, hanya Kaulah Tuhanku, firman-Mu ya dan amin. Tiada yang seperti-Mu, Adonai. Panggil dia Adonai, Adonai, oh Adonai, Adonai, oh Yesusku. Ku sembah Kau, sendiri katakan. Sekali lagi jemaat sendiri katakan Adonai. Ku sembah Kau. Bersama-sama semua katakan Adonai, oh Allahku, oh Yesus. Ku sembah Kau, oh Adonai, Adonai, oh Allahku Yesusku. Ku sembah Kau. Sekali lagi, Adonai, oh Adonai, oh Adonai. Ku sembah Kau, Adonai, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Inilah kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanya kami dekat kepadamu Tuhan. Hanya kami selalu memuji menyembahmu Tuhan. Hati kami, bahkan jiwa dan roh kami persembahkan selalu kepadamu. Karena kami memiliki Allah Adonai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemurah pengasih,
bahkan penyayang untuk kami semua. Itu sebabnya Tuhan, kami mau tetap berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menaburkan benih firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kepada sidang jemaat Tuhan, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita. Kita ada karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dan kepada juga sidang jemaat yang ada di online, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mempelajari firman Tuhan, ya, yaitu iman dan firman. Ya. Iman dan firman. Iman dan firman. Dari iman yang bertumbuh dari firman Tuhan. Ya. Iman yang bertumbuh dari firman Tuhan. Banyak orang beriman tapi pakai pengertian sendiri. Bukan iman yang bertumbuh dari firman Tuhan. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan berlalu. Artinya segala sesuatu akan mengalami perubahan. Ya. Kan itu bangun iman supaya Tuhan menghadapi persiapan apa yang kita hadapi. Ya. Misalnya kita ini dulunya muda, sekarang kita tua. Orang dari muda ke tua ini kalau nggak siap, ya juga nanti ada suatu kendala-kendala terus. Yang dulunya miskin sekarang kaya, ya ada perubahan-perubahan. Tapi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan dengan benar, itu menghadapi sesuatu nggak jadi berkat, nggak memuliakan Tuhan. Karena itu segala sesuatu akan mengalami perubahan. Bangun dasar iman kita didasari karena pengenalan akan firman Tuhan. Amin. Ya, jadi iman bertumbuh. Jadi firman Tuhan di sini iman coba kita yaitu Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini. Ibrani 11 ayat 1. Coba. Ibrani 11 ayat 1. Sebelum saya memaparkan untuk kita bisa bertumbuh iman kita, ya iman ini perlu proses. Karena itu kita mengerti dulu, yaitu iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita ada, kita lihat itu bukan iman. Jadi yang tidak kelihatan tapi kita harapkan. Misalnya kita mengharapkan perjalanan hidup tahun 2024, kita inginkan apa? Berhasil, betul apa enggak? Sukses, selamat, sehat, itu harapan, ya kan? Tetapi buktinya karena itu kita berharap, berdoa, mengandalkan Tuhan, kan gitu. Berserah kepada Tuhan. Nah, itu harapan-harapan. Tapi kita tidak melihat. Tapi itu harapan kepada orang percaya, ya. Saya yakin setiap orang menginginkan hidup lebih baik. Betul apa enggak? Iman terus bertumbuh, ya. Jadi ini harapan-harapan. Karena kita ya menghadapi tahun 2024 seperti apa kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan siap karena firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Artinya hidup tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Ya, karena itu bangun iman yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan membangun iman ya yang didasari oleh pengertian diri sendiri. Ya. Karena apa? Pengertian kita diri sendiri itu berubah-ubah. Betul enggak? Kita ini manusia yang gampang berubah-ubah, enggak tetap. Tapi firman Tuhan itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Dia tidak berubah. Kalau didasari karena firman, maka imanmu akan kokoh berdiri. Ya.
apapun yang ada, badai sekalipun, angin topan, tapi kalau karena imanmu, karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan, kamu pegang firman Tuhan, kamu hidupmu, kau pertaruhkan kepada firman, itu kekuatan bagi engkau untuk menghadapinya. Amin. Karena itu iman tadi katakan sesuatu harapan. Saya yakin semua orang inginkan hidup lebih baik dari tahun 2023. Betul apa enggak? Kita menghadapi tahun bersama Tuhan, saya yakin hidup kita lebih baik dari yang kemarin. Ya, itulah iman. Ya, kita iman kepada Yesus. Kita tidak melihat Yesus, kita tapi percaya kepada Yesus. Karena iman kepada Yesus itulah harapan kita. Jadi kita datang ke tempat ini, kita mengharapkan Yesus. Meskipun kita tidak lihat secara mata, tapi mata hati kita percaya bahwa Tuhan ada tempat ini. Amin. Karena itu kita harapkan, kita berdoa kepada Tuhan, minta sehat, minta sembuh, ya kan? Minta diberkati, ya. Minta diberkati anak, istri, cucu, semuanya. Minta Tuhan berkati. Itu harapan. Berharap kepada yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan berharap kepada pengertian diri sendiri. Jadi iman itulah harapan. Dan coba kita lihat lagi, maju lagi, yaitu di dalam Ibrani 10 ayat 38. Jadi iman itu harapan, ya. Nah, yang tidak kelihatan, tapi kita mengharapkan. Berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus supaya hidup itu lebih baik. Dan coba Ibrani 10 ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi orangku yang benar akan hidup oleh iman, yaitu berharap kepada Tuhan. Yang tidak kita lihat, yang tidak kita tahu, tapi kita percaya ada Tuhan. Dan yang kita muliakan adalah Tuhan Yesus. Yang kita sembah, yang kita tinggikan. Itu yang kita percaya. Kita berharap kepada sesuatu apapun, berharap kepada nama Yesus. Amin. Bukan kepada yang lain. Amin. Dan itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau orang tidak ada iman, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri dari iman itu, maka ia tidak berkenan. Jadi ingat bahwa iman itu pertumbuhan. Semakin hari semakin naik, semakin hari bertumbuh. Amin. Bukan mundur. Amin. Kalau mundur tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi ingat, ya, mengapa percaya kita? Iman itu tidak langsung modus jadi luar biasa. Enggak ada. Mulai dari kecil. Tidak mengenal, dulunya kita tidak mengenal nama Tuhan. Orang ada memberitakan nama Yesus. Mulai kita datang ke gereja, bertumbuh iman kita. Itu pertumbuhan. Kita ibadah, kita saat teduh, ya kan? Kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Itu pertumbuhan. Jadi ingat, dari iman kalau kita mundur, imannya gak semakin maju, tapi semakin mundur, kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu iman ini harus bertumbuh. Percaya kita semakin bertumbuh. Amin. Di tahun 2024 semakin naik. Percaya kita, penyerahan kita kepada nama Yesus, kepada firman Tuhan semakin berserah kepada Tuhan. Amin. Jadi itu bertumbuh, ya. Jadi jangan turun, ya. Naik, ya. Karena itu pertumbuhan itu proses. Amin. Tidak seketika, ya. Ingat, pertumbuhan itu seperti pertumbuhan. Awal mulanya ditaruh benih, bertumbuh, ya. Karena itu untuk membangun pertumbuhan itu, ya, firman Tuhan katakan bagaimana supaya iman kita bertambah, ya kan? Supaya bertumbuh, ya kan? Mari kita lihat, yaitu Ibrani, yaitu Roma 10:17 katakan begini. Perlu mendengar firman Tuhan, ya. Perlu mendengar firman Tuhan. Coba Roma 10:17. Ya. 1,
1, 2, 3. Ayo baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi firman Kristus. Jadi firman Kristus itulah yang menumbuhkan iman kita, yang menguatkan kita, ya. Jadi iman ini harus bertumbuh. Jadi banyak mendengar firman lewat khotbah, lewat saat teduh, ya kan. Mulai hari-hari kita mulai merenungkan firman Tuhan, ya. Jadi ingat, iman bertumbuh dari apa? Mendengar firman Tuhan. Jadi mulai baca firman Tuhan, ya. Saya melihat, ya, bagaimana seorang Yosua, ya kan. Yosua itu hamba Musa. Dia hambanya Musa. Kalau ada Musa, ada Yosua. Suatu saat Musa ini adalah pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang ajaib. Laut terbelah oleh kuasa Tuhan lewat Musa. Semua mujizat terjadi di Mesir, bukan hanya satu tempat, tapi seluruh Mesir terjadi mujizat karena Musa. Suatu saat Musa meninggal. Firman Tuhan katakan, Musa, engkau antar umat Tuhan sampai ke negeri Kanaan, ya kan? Tapi dalam perjalanan Musa meninggal. Dan akhirnya siapa penggantinya? Penggantinya Yosua. Allah memilih Yosua. Yosua, kamu pimpin bangsa Israel. Namanya pengganti itu kalau dari awal itu lebih enak, ya. Kalau namanya pengganti itu rasanya bagaimana, ya? Apalagi orang lebih condong kepada Musa karena mujizat yang luar biasa, karisma yang luar biasa. Tetapi pada waktu diganti kepada Yosua, ya kan, ini sesuatu problem bagi Yosua. Karena itu Tuhan, dia mulai kecut, tawar hati. Kenapa? Bangsa Israel itu keras kepala. Keras kepala itu karepe dewe, gak dengar-dengaran, ya kan. Kalau ada orang yang karepe dewe, itu namanya keras kepala. Jadi ingat, ini keras kepala, karepe dewe. Karena itu bangsa Yosua disuruh memimpin yang bangsa yang tegar tengku ini, ya. Tapi Tuhan berfirman gini. Coba apa yang disampaikan oleh firman Tuhan gini. Yosua 1 ayat 8 sampai dengan 9. Coba Yosua 1 ayat 8 sampai dengan 9. Yosua 1 ayat 8 sampai dengan 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Yosua diberi mandat oleh Tuhan. Dia katakan jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati menghadapi tahun 2024. Karena Allahmu beserta dengan engkau. Engkau tidak sendiri. Ada roh Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Karena itu percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Yosua katakan jangan kecut. Berarti pada waktu Allah itu berfirman kepada Yosua, Yosua itu aslinya kecut apa enggak? Kecut. Kalau Allah berfirman berarti aslinya pada waktu itu. Tapi pada waktu Allah berfirman, aku menyertai engkau. Pada waktu dia mendengar perkataan Tuhan, tidak mendengar perkataan diri sendiri, perkataan yang selalu menekan diri kita. Tapi pada waktu dia mendengar firman Tuhan, aku menyertai engkau, maka yang kecut, yang tawar hati berubah menjadi kuat. Amin. Ya. Tapi karena itu Tuhan katakan begini kepada Yosua. Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Amin. Jangan kau lupa
Karena Yosua diberikan mandat, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Kita hidup dalam kehidupan kita bersekutu dengan Tuhan, perlu memuji, menyembah Tuhan, perlu berdoa, mengharapkan sesuatu dengan Tuhan. Tapi jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Amin. Banyak orang hanya memuji, menyembah, tapi tidak pernah memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Jadi ingat, Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua, kamu harus kuat, kokoh. Bagaimana kuat? Aku menghadapi bangsa Israel yang tegar tengku ini. Kamu harus memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Itu pesan Tuhan kepada Yosua. Kau akan apa? Aku akan menyertai engkau. Jadi ingat, hidup kita ini namanya manusia, siapapun juga kadang-kadang ada takut, ada khawatir. Namanya manusia, wajar. Tapi kalau dikuasai ketakutan, itu nggak wajar. Karena itu banyak apa Tuhan katakan? Jangan lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Ini pesannya. Supaya perjalananmu berhasil, kata Tuhan. Jadi bangun iman didasari karena firman Tuhan. Jangan lupa, hari-hari kita mulai sekarang kita hidup dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang pertama, iman itu bertumbuh dari pendengaran. Karena itu Tuhan berpesan, jangan lupa di tahun 2024 merenungkan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Amin. Supaya kita kuat, kokoh, ya, tidak kecut, tidak tawar hati. Dan firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau dan aku membuat engkau berhasil. Apa? Memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itu pesan Tuhan di tahun 2024. Perjalanan ini awali merenungkan firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman yang kau baca Alkitab itu isinya, dalamnya itu Tuhan. Amin. Bukan tulisannya, tapi pada waktu firman itu logos dan kemudian nampak keluar, ya kan? Roh Kudus yang menolong kita, memberikan pengertian, jadi rema. Itulah Tuhan. Amin. Jadi ingat, pertama itu nggak ada apa-apanya. Tapi pada waktu sesuatu terjadi, ya kan? Kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sesuatu pertama itu nggak nampak. Tapi sesuatu saat pada waktu kita takut, itu Tuhan ngomong gini, jangan takut. Roh Kudus itu ingatkan itu sesuai dengan firman Tuhan itu. Jangan takut. Pada waktu Tuhan berbicara lewat perkataan firman yang kita simpan, kita renungkan, dan pada waktu tepat waktu itu apa yang ada menjadi kebutuhan kita. Pada waktu kita takut, Tuhan ngomong jangan takut. Itu Tuhan yang berbicara. Amin. Tuhan yang berbicara itu. Jadi Roh Kudus mengingatkan firman-Nya, jangan takut. Nah, jadi ingat, itu logos menjadi rema. Itulah Tuhan. Amin. Karena itu kita harus membaca firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Setelah membaca, merenungkan firman Tuhan, apa yang kedua? Supaya iman kita bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan, yaitu perlu pemberitaan firman Tuhan, yaitu Roma 10 ayat 18. Coba. Perlu pemberita firman Tuhan. Roma 10 ayat 18. Satu, dua, tiga. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia.
dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Setelah membaca, merenungkan firman Tuhan, menghidupkan firman itu. Firman yang logos itu dihidupkan. Amin. Dituntun, karena firman itu adalah apa? Firman Tuhan katakan gini, firman itu adalah pelita bagi kaki kita, ya. Setiap langkah kita ini karena firman. Amin. Ya. Dan terang bagi jalan kita. Jadi suarakan lewat kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan itu. Mulai hidupkan firman Tuhan itu. Ya. Jadi firman itu jadi terang bagi kita, hidup kita. Maka hidup ini akan memancar. Tuhan katakan gini, dari dalam hatimu akan memancar kehidupan. Jadi dari dalam ini ada firman, ini keluar memancar untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita lihat kehidupan hari semakin hari firman Tuhan, yaitu tidak semakin mudah, ya. Hari semakin hari bukan semakin, tetapi kegelapan semakin menguasai. Orang semakin hari semakin jahat. Tapi ingat, anak-anak Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Amin. Anak-anak Tuhan menjadi terang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam kegelapan. Amin. Karena itu apa? Penuhi dengan firman, ya. Karena firman itu adalah terang. Di mana engkau ada, di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, dimanapun kau ada, ingat, firman itu adalah pelita, terang bagi kakimu. Hidupi firman, mengerti firman, lakukan firman, jadi terang di mana kita berada. Suarakan kebenaran, suarakan firman Tuhan, suarakan Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi hidupi firman ini. Jadi maka firman itu akan hidup, ya. Firman itu berkuasa dalam hidup kita. Jadi apa? Mulai bertumbuh. Pertama asalnya membaca firman. Setelah membaca firman, mengerti, memahami, mulai melangkah karena firman. Melangkah bukan karena pengertian kita, tapi melangkah karena firman Tuhan. Maka kuasa firman itu mengubah hidup kita, ya. Jadi kuasa yang mengubah. Saya pernah menghadapi, ya, kehidupan saya, ya. Saya secara pribadi, saya nomor 1. Adik saya 4. Pada waktu itu saya ditinggal papa saya, umur 49. Saya terbesar, adik saya 4 masih kecil. Usaha papa itu saya waktu itu kerja mebel, tapi sudah drop, ya kan, turun, ditinggal papa, meninggal papa saya. Tapi Tuhan berfirman, akulah bapamu, aku bapa anak yatim. Dari itu saya bangkit dari keterpurukan karena firman Tuhan. Saya tahu saya gak punya papa, tapi saya punya bapa yang kekal. Papa saya adalah papa yang hidup. Itulah Tuhan. Amin. Pada waktu saya mendengar perkataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui rohnya yang kudus, itu saya bangkit karena firman itu. Amin. Saya seperti tertekan, bagaimana nanti masa depan saya. Tetapi pada waktu saya mendengar firman Tuhan, aku bapamu. Saya nggak punya papa, tapi saya punya bapa yang kekal, bapa yang hidup. Mulai itu, saat itu saya bangkit dari keterpurukan karena firman yang hidup, karena roh Allah yang membangkitkan firman itu. Amin. Jadi firman itu yang kamu baca, renungkan itu akan hidup, saudara. Akan seperti masuk membangkitkan, gitu. Jadi ingat, jangan anggap remeh firman itu. Firman itu akan menghidupkan saudara. Pada waktu saya mendengar itu, maka saya bangkit dari keterpurukan karena firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Amin. Apapun keadaan ini, tapi kalau engkau mendengar firman Tuhan dan kau mengaminkan firman Tuhan dan kau percaya firman Tuhan, kau berjalan karena Tuhan, maka saya yakin keterpurukan akan jadi berkat dalam hidup saudara. Amin. Amin. Jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jangan anggap remeh firman Tuhan. Jangan anggap remeh pemberitaan firman Tuhan. Kau dengan apa? Rendah hati mendengar firman Tuhan. Jangan keraskan hati untuk mendengar firman Tuhan.
Amin. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan bukan menyenangkan hati kita, tapi kebenaran firman itu menghidupkan kita untuk kita mengerti dan untuk kita menjalani firman itu. Bukan masalah lucu atau enggak lucunya. Amin. Tapi firman itu kita yang tangkap karena firman itu adalah Tuhan. Amin. Jadi jangan anggap remeh karena firman. Jadi hormati firman. Amin. Karena firman itulah yang jawaban hidup saudara dan saya. Saya diubahkan karena firman, karena kuasa Tuhan. Tanpa firman saya gak mungkin bangkit, tapi karena firman itulah yang membangkitkan hidup saya. Amin. Jadi ingat, jalani kehidupan ini firman, dan firman itu adalah pedang bermata dua. Hidup ini, ingat, hidup ini peperangan, saudara. Anda sehari menghadapi kehidupan ini ada suka dan duka, betul enggak? Tapi apapun yang terjadi, suka dan duka, tapi kalau kau punya firman, kau tetap bersuka cita karena firman. Gitu. Misalnya Tuhan katakan gini, misalnya hari-hari kita, biasanya penghasilan kita ini segini, tapi lama-lama kok turun. Tapi Tuhan katakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, baik atau tidak baik, diberkati atau tidak diberkati, tetap mengucap syukur. Itulah yang digendaki Yesus Kristus. Pada waktu engkau ingat dan kamu, Tuhan, aku bersyukur, saya yakin hatimu yang gundah gulana akan dirubah dengan sukacita. Amin. Karena firman. Tapi lah kamu menuntut dan menuntut, waduh ini kemarin penghasilnya segini, ini kok segini, ini segini, ini segini. Kamu itu akan susah. Kamu punya uang, tapi seperti tidak berarti dalam hidup. Gak ada damai sejahtera. Tapi pada waktu engkau lihat firman, kau mendengar firman perkataan Tuhan, maka hatimu ada sukacita, ada damai sejahtera. Orang yang dibutuhkan itu apa sih? Orang semua bekerja mati-matian untuk mendapatkan harta. Dengan harta itu supaya hidupnya damai. Betul apa enggak? Yang dikejar ending itu sebetulnya damai. Ya. Tapi Tuhan katakan damai sejahtera itu bukan dari dunia. Damai sejahtera itu katanya Tuhan dari aku. Damai sejahtera itu bukan dari dunia, tapi dari aku, kata Tuhan. Jadi kalau kau percaya Yesus, kau berharap kepada Yesus, kau mengandalkan firman Tuhan, kau menaruh harap pada firman Tuhan, maka saya yakin hidupmu akan damai sejahtera. Amin. Itulah endingnya. Meskipun kehidupan kita sederhana, mungkin kita hidup punya apa-apa, tapi andalan saudara dan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Maka engkau akan damai sejahtera. Jadi miliki firman, hidup karena iman. Amin. Percaya, jadi hidup karena percaya. Jadi percaya terus, maju terus, pantang mundur. Kalau mundur, Tuhan tadi katakan apa? Tidak berkenan. Jadi iman itu terus maju, pantang menyerah. Terus apapun keadaan saudara, saya tetap beriman kepada Yesus. Amin. Suka dan duka kita lalui selama perjalanan hidup di dunia, tapi dengan Yesus, karena Yesus itulah pengharapan kita. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hidup ini perkenanan Tuhan. Jangan mundur, maju terus, pantang mundur. Amin. Ya. Dan yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Perlu respon terhadap firman Tuhan. Roma 10 ayat 21. Roma yaitu tadi pertama mendengar firman Tuhan, kedua menghidupi firman, ya, karena firman. Ketiga, perlu respon terhadap firman Tuhan supaya bertumbuh, ada kelipatan, ya. Roma 10 ayat 21 dikatakan begini. 1, 2, 3. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ya. Allah terus berfirman
kepada Israel. Allah mengasihi Israel. Allah mencintai Israel karena Israel adalah umat pilihan Tuhan. Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Demikian juga hidup kita. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara dan saya ini semua adalah Tuhan yang memilih saudara. Anda percaya Yesus bukan kebetulan. Anda percaya Yesus itulah anugerah. Itulah kasih karunia Allah. Karena Allah mengasihi saudara. Karena itu apa? Israel tidak meresponi, tidak taat, berbantah dengan firman Tuhan. Karena dia anggap orang pilihan Tuhan. Jadi apa? Israel itu tidak taat, berbantah dengan firman Tuhan. Artinya tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ingat, kita semua ini adalah orang pilihan Tuhan. Tapi hormati kasih karunia dengan apa? Menghormati, mendengar. Mendengar firman, meresponi firman. Orang mendengar itu kelihatan mudah tapi suka. Karena apa suka? Karena tidak mau rendah hati. Tuhan bekerja dari tempat yang maha tinggi menuju ke bawah, menuju memberkati umatnya yang rendah, yang meresponi firman Tuhan. Jadi orang mendengar perlu rendah, perlu respon, amin. Ya, jangan keraskan hati. Misalnya Tuhan ngomong gini, misalnya hidup kita dikecewakan seseorang, Tuhan katakan ampuni dia. Itu Tuhan berbicara. Maka Tuhan katakan, maka kita meresponi. Gak bisa Tuhan. Misalnya hati kita keras, gak bisa ini Tuhan. Dia sudah berulang-ulang menyakitkan aku. Tapi Tuhan tetap katakan, ampuni. Pada waktu kita melembutkan hati, maka firman itu hidup. Tapi kalau kita mengeraskan hati, maka mental itu firman. Gak masuk, gitu. Maka tadi katakan, kalau kamu tidak mengampuni, aku tidak mengampuni. Tapi pada waktu kamu mendengar firman Tuhan, Roh Kudus ingatkan kamu, ampuni dia. Maka jangan keraskan hatimu. Maka kamu katakan, Tuhan ampuni aku, ampuni mereka, seperti Tuhan mengampuni kami. Amin. Karena kamu tidak keraskan hati. Jadi apa? Pada waktu mendengar firman itu, lembutkan hati, perlu kerendahan hati, perlu mendengar dengan rendah hati. Kalau mendengar dengan keras hati, tidak masuk firman itu, tidak akan bertumbuh, mental semuanya. Di sini Anda iya, di luar Anda tidak. Karena firman itu tidak akan hidup. Karena itu Matius 3 katakan begini. Matius 13 ayat 23 katakan begini. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan yang mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kalau Anda mendengar, melembutkan hati karena firman Tuhan, maka firman itu akan kamu mengerti, memahami karena firman, maka firman itu akan bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Artinya imanmu akan bertumbuh. Amin. Akan naik. Amin. Yang dulunya nggak percaya jadi percaya. Jadi mulai bangun iman karena firman Tuhan. Ya. Jadi kita bangun karena Tuhan, karena firman. Jangan iman karena pengertian saudara sendiri tanpa firman. Ya. Karena banyak orang hari-hari terakhir itu banyak orang yang disesatkan. Rasul Paulus itu katakan begini kepada orang yang percaya kepada dia. Jangan sampai kamu diperdaya seperti Hawa. Hawa itu apa? Hawa itu orang yang diberkati Tuhan, tapi diperdaya oleh iblis. Pikirannya diperdaya.
Akhirnya apa? Dia jatuh ke dalam dosa karena firman Tuhan. Tidak dengar-dengaran, tidak memegang firman Tuhan. Jadi apa? Pegang firman Tuhan. Apapun yang dunia katakan, misalnya tahun ini akan menghadapi seperti ini, tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Kamu tetap percaya. Firman Tuhan katakan seperti ini. Amin. Jadi jangan tidak taat, ya. Jadi respon akan firman Tuhan. Jadi Anda harus semakin hari semakin meresponi, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka akan bertumbuh. Jadi pertumbuhan iman itu dari firman Tuhan. Jadi Tuhan katakan, iman itu jangan sampai mundur, tapi maju terus. Amin. Dari mana? Pendengaran. Mulai mengerti, mulai menghidupi firman, mulai meresponi firman. Maka firman itu berkuasa atas hidup saudara untuk tumbuh iman saudara. Amin. Kepercayaan saudara. Anda bukan orang biasa, Anda adalah orang yang luar biasa karena ada firman Tuhan. Ya. Jadi ingat, Anda akan jadi luar biasa karena ada firman, bukan karena Anda hebat, tapi karena ada roh Tuhan dan firman Tuhan. Misalnya anak muda, bagaimana kamu menjaga kebersihan hidupmu? Hai anak muda, perkatakan firman, renungkan firman. Untuk menjaga kehidupan kita suci kudus, hanya mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak mengerti firman Tuhan, saya yakin tidak akan kehidupannya akan terganggu, masa depannya akan terganggu. Tapi kalau engkau mempercayai firman Tuhan, engkau taat kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memberkati hidup, masa depan. Amin. Ya. Jadi mari kita bertumbuh karena firman Tuhan. Ya. Jangan bertumbuh karena pengertian saudara. Coba saya jadi pengertian, karena ini akan banyak orang bertumbuh iman pakai pengertian dengan iman. Ini seperti begini. Ada kalau misalnya begini, kalau kamu punya mobil misalnya gitu, kamu tumpangi tangan, punya orang suruh numpangi tangan gitu. Mobil apa? Alphard, suruh numpangi Alphard gitu. Didoakan dengan Alphard ini kamu nanti dengan iman. Ini kita nggak punya mobil. Kalau kamu punya mobil, tumpangi punya orang, maka kamu akan punya seperti itu. Itu menyesatkan. Ya. Jadi ingat, apa kata firman, apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Jadi supaya kita tidak disesatkan, karena yang terutama kehidupan kita hidup ingin dilindungi, dijagai, diselamatkan. Dan yang terutama itu apa? Kehidupan kekal. Jangan seperti Yudas. Yudas yang dulunya murid Tuhan, diajari firman Tuhan, diberikan kuasa, mendoakan orang sakit sembuh lewat Yudas Iskariot. Tapi dia tidak menghormati firman Tuhan. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia lebih menghormati uang dia. Dia lebih mengasihi uangnya daripada mengasihi Tuhan. Sehingga pada waktunya dia menyalibkan Yesus. Akhirnya apa? Hidupnya mati binasa. Gantung diri. Itu murid Tuhan. Hidup kita kalau masih tetap di dalam Yesus, bersyukur. Amin. Tetap percaya Yesus, bersyukur. Tetap setia, bersyukur. Tetap percaya sampai kita berjumpa dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi apa? Bangun ini, karena kehidupan hari semakin hari akan mengalami perubahan. Kita tidak tahu perubahan kita ini semakin baik, semakin bertumbuh, berbuah, menghasilkan untuk memuliakan Tuhan, atau semakin kacau. Nah, ini kita nggak tahu. Mulai bangun supaya seperti rumah. Rumah itu dibangun harus ada dasar, pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kalau rumah tanpa pondasi, pada waktu diterpa angin, diterpa goncangan, maka rumah itu akan roboh. Amin. Kita ini rumahnya Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak ada dalam hidup kita, kita semakin hari bukan semakin benar, semakin kacau hidup. Jadi jangan remehkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan hari-hari ini.
mulai bersekutu dengan Tuhan, berdoa, mengharapkan masa depan kita lebih baik, tetapi percaya akan firman Tuhan. Amin. Supaya hidup kita lebih baik. Amin. Untuk memuliakan Tuhan, bertumbuh 30 lipat, 60 lipat, 100 kali lipat. Karena tanah hati saudara adalah tanah hati yang baik. Amin. Bukan tanah hati yang keras. Ya. Kalau keras, kepala mulai sadar, bertobat. Tuhan, aku nggak bisa terima firman. Aku mau merendah. Tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia, ampuni aku. Aku inginkan Roh Kudus memenuhi hidupku. Firman-Mu memenuhi hidupku. Menuntun langkahku supaya hidupku lebih baik dari yang kemarin. Lebih baik dari tahun 2023. Supaya perjalanan kita berhasil. Amin. Bersama Tuhan pasti berhasil. Apapun keadaan kita, tetap bersama Tuhan. Tetap percaya sama Tuhan Yesus. Tetap setia. Tetap beribadah. Tetap saat teduh. Tetap membaca firman Tuhan. Tetap berdoa. Jangan putus. Kalau putus, mundur namanya. Ya. Jadi tetap setia. Kalau putus mundur, berarti Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan. Ya, ingat ya. Jadi kita semakin hari semakin maju terus, mencintai Yesus, mengasihi Yesus, hidup untuk Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Tuhan tenang bersamamu, Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
60 kali lipat, 100 kali lipat, untuk memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Kau memanggil kami ada rencana-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Oh, kalau Kau tumbuhkan iman kami, dan Kau jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, bukan tanah hati yang keras. Oh, tapi tanah hati yang mau dibentuk untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami semua mau Tuhan. Biarlah siapa yang Tuhan katakan, siapa yang mau dibentuk, katakan Tuhan, aku mau dibentuk. Jadikan tanah hati kami yang lembut, jadikan tanah hati yang gembur. Biarlah Engkau angkat tangan dengan iman. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup mengubah kita untuk diberikan, ditanami benih yang dari surga, yaitu benih firman Tuhan, benih yang tidak akan berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap tidak berubah. Dialah firman Tuhan. Karena itu angkat tanganmu kalau engkau ingin menerima oleh kemurahan Tuhan. Jadikan tangan hati yang baik, oh, untuk diberi benih yang dari surga, yaitu firman Allah, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit dan ada di surga, memenuhi hidupmu demi nama Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan. Jadikan kami semua, termasuk hamba-Mu, termasuk umat-Mu, semua yang hadir, jadikan kami tanah hati yang baik di dalam nama Yesus, yang rendah hati, yang lembut, yang mau siap dibentuk untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami dipilih, kami dipanggil untuk jadi berkat, jadi saksi untuk nama Yesus. Untuk berkati umat-Mu, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Roh, jiwa, dan tubuh mereka tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Demi nama Yesus hamba berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya.